Selamat datang di channel MSM dan ini adalah konten kami yang pertama yaitu campur cerita tentang Dilepo. Jadi di sini kami akan mengobrol dengan narasumber tentang perkuliahan mereka, nah keluh kesah dan segalanya. Untuk episode pertama kali ini kita kedatangan tamu mantan ketua MSM, Pak Patrick Indriano. Ya, Oke, sehat ya? alhamdulillah puji Tuhan sehat sampai walaupun ya beberapa hari karena cuaca juga kan jadi itu badan agak kayak kurang sedikit tapi kalau sampai sekarang masih sehat. Bang Patrick ini masuk ke D4. D4 Teknik Elektro. D4 teknik listrik. Oh ya, Ya, kalau program studinya jurusannya teknik elektro. Oh, oke. Sebelum itu Bang, kok bisa masuk UNES? Ceritanya gimana? Awal sebetulnya dulu itu nggak kepikiran sih mau masuk Politeknik Samarinda tuh, nggak tahu juga kan kalau di Samarinda sebenarnya itu ada kampus, sebetulnya nggak tahu. Tapi tahunya itu dari temen sekelas malah ngasih tahu. Oh iya. Ya kalau dulu kan pendaftarannya itu namanya PMDK ya, kalau jalur rapat, bukan kayak sekarang SNMPTN atau SBN gitu kan, nggak gitu namanya. Nah dia bilang jaga-jaga aja karena kalau masuk Politeknik itu peluangnya lewat rapat lebih besar kalau untuk anak SP, untuk anak Semandalu. Dicoba aja siapa tahu SN-nya nggak lolos karena kan saya juga daftarkan SN-nya itu kan nggak di kampus di Samarinda kan. Sebelumnya gimana? Sebelumnya saya itu daftarkannya di Surabaya, di ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oh. Nah, jurusannya sih masih sama juga. sama teknik elektro. Tuh. Jadi udah dari SMA ini udah kenal teknik elektro. Kalau kenal teknik elektro itu malah beberapa hari lah, beberapa bulan lah biasanya sebelum ujian nasional. Oh. Tahunya. Saya tahunya teknik itu yang umum ya, yang saya tahu itu teknik sipil, terus teknik mesin, terus ada teknik industri. Cuma 3 itu aja sebetulnya yang saya tahu kalau teknik, karena memang saya kan namanya dulu apa ya, masih bahasa Indonesia anak-anak masih suka yang main kumpul sama temen, jadinya tuh kurang memperhatikan lah kayak jurusan-jurusan kayak gitu Baca ya. Nah, Cuman yang kelihatan di umum aja gitu. ya yang tahu-tahu umum karena kan banyaknya orang itu kan masuk di situ. Kalau anak teman-teman dari SP, teman-teman dari 10 terus kakak tingkat kan lebih banyak masuk ke jurusan itu. Sekarang ada yang masuk di elektro gitu kan. Nah, pas sudah mau deket-deket ujian nasional, di situ baru kayak kepikiran nih, mau masuk jurusan apa ya? Karena kalau di sipil itu sebetulnya saya niat lah sebetulnya, tapi karena bahasanya itu, karena saya juga belum tahu kan pengalaman, karena anak pertama yang kuliah Dari keluarga dari keluarga besar, saya anak pertama. Jadi kayak pengalaman itu memang dari saya sendiri gitu. Terus kayak bimbingan dari kakak-kakak tingkat itu nggak terlalu banyak lah, jadinya ya memang saya sendiri cari informasi ya. Terus saya tuh dapat dengar kabar kalau sipil itu biayanya lebih mahal gitu kan. Itu ya katanya gitu kan, kayak alat-alatnya apanya gitu. Saya mikir kan kayak saya ini kan yang biayanya kan ibu ya, karena bapak sudah nggak ada gitu kan. Saya mikir nggak mau terlalu bebanin lah. Makanya semenjak itu saya ya searching, browsing, cari-cari jurusan apa sih, maksudnya jurusan teknik tapi yang nggak begitu biayanya, maksudnya ya nggak begitu besar lah kalau untuk perkuliahan saya. Jadi akhirnya milih teknik elektro yang pertama daftar di Surabaya. Ya. Tapi karena di situ nggak lolos, akhirnya karena kalau nggak salah ya, waktu itu pendaftaran SN sama PMDK itu pengumumannya tuh kurang lebih gitu. Iya. Jaraknya tuh nggak begitu jauh. Ya, saya jadinya pendaftarannya pun nggak begitu jauh jaraknya. Jadi saya daftarkan langsung 2 cabang, KSN sama PMDK gitu. Jadinya pas pengumuman SN itu keluar saya nggak lolos. Nah, yang saya daftar PMDK dulu karena memang saya ini kayak awalnya memang nggak ada niatan mau masuk di Politeknik gitu. Saya pengen masuk universitas karena teman-teman kan rata-rata
di universitas semua gitu kan. Jadi saya ikutlah sama teman-teman tes UTBK. UTBK itu pun dapat hari pertama UTBK gelombang pertama. Jadi waduh persiapannya kan, karena saya memang gak ada persiapan untuk UTBK, karena kan saya udah optimis lah bisa nih gitu kan. Jadinya itu saya ikut UTBK, saya daftarkan 2 UTBK langsung gelombang kedua. Tapi pas selesai UTBK gelombang pertama, beberapa hari setelah selesai UTBK, pengumuman PMDK ini keluar. Nampak, tapi karena saya kurang nggak niatnya memang politeknik, jadi saya tuh nggak begitu mengikutin lah. Nah, pas ada kegiatan di SMA waktu itu, kegiatan mau ada apa ya? Itu apa ya? Mau kartinian kalau nggak salah, mau kartinian persiapan. Tiba-tiba teman yang daftar sama saya yang mengusulkan ngasih saran ke saya untuk daftar di politeknik itu masih tahu kayak itu nah PMDK sudah keluar pengumumannya, kamu lolos dia bilang. Kaget kan kayak masa lolos deh, kayak karena kan nggak niat gitu kan, nggak niat daftar ya, cuma ikut-ikutan doang. Kamu lolos, coba aja cek di pengumuman. Pas saya cek beneran lolos akhirnya. Itu awalnya sempat dilema sih, kayak pengen kuliah di universitas atau ambil teknik. Terus sempat konsultasi juga sama ibu gitu kan, gimana Bu, sudah lolos nih di politeknik, sudah pasti ngurus berkasnya aja, kalau misalnya ngurus berkasnya lancar udah pasti diterima, nggak ada tes lagi. Sorry. Berarti itu yang dari UTBK masih belum ketahuan nih itu lulus atau enggak? Belum, hasilnya belum keluar. Jadi yang pasti dulu ya. Ya, berarti udah pasti itu di politeknik. Oke. Akhirnya masuk ke politeknik. Masuk ke teknik itu. Nah, yang kita ini sebenarnya belajar apa aja? Sebetulnya kalau namanya dulu saya baru kenal juga ya elektro. Saya mikirnya ya yang dipelajari pasti seputaran listrik lah ya, kayak masang-masang listrik atau masang-masang di pembangkit. Desain kecil lah ya. Mikirnya dulu kayak gitu. Namanya juga kurang tahu kan tentang elektro gitu kan. Pas sudah masuk, saya baru ngerasa gitu. Sekalinya tuh elektro tuh lebih luas daripada yang dibayangkan. Cakupan materinya tuh lebih luas. Kayak misalnya contohnya, kita ini pelajarin tentang di awal semester itu kita belajar tentang desain, bagaimana cara mendesain. Iya, jadinya tuh kayak semi arsitektur gitu. Kalau di arsitektur kan gambar teknik itu sudah wajibnya lah, karena memang dasarnya dia desain itu kan dari gambar tekniknya itu. Kita juga belajar gambar teknik, walaupun bukan kebangunannya, fokusnya bukan kebangunannya, tapi kita juga dibekali gitu, kayak bangunan itu kayak gini, skalanya segini, jadinya tuh gambar yang memang sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan perspektif, skala itu seperti ini. Jadinya kita juga pelajari itu di awal-awal ya? Itu di awal-awal, itu kayak elektro, semi, sama arsitektur ya kan. Terus yang kita pelajari juga matematika, karena saya mikirnya dulu kan kenapa saya masuk elektro, saya mikirnya males hitung-hitungan karena udah capek lah hitungan di SMA. Di IPA itu kan saya bisa cepat kan yang hitungan semua. Sekalinya masuk elektro, arus listrik yang ngalir itu dihitungin, panjang kabel segini tuh dihitung. Jadinya itu juga saya baru tahu gitu kalau elektro itu seluas itu. Akhirnya puas, nyaman gitu. Kalau puas atau nyaman di awal semester itu karena awal semester jadinya kan mata kuliah itu masih ada mata kuliah umum, kayak mata kuliah fisika, kimia, bahasa Indonesia, masih enjoy lah awalnya, karena ya masih dasar. Pas sudah masuk semester 3, 4, wah itu lebih spesifik lagi kan, mata kuliah itu lebih ke jurusannya. Itu awalnya agak tertekannya kenapa? Yang pertama, kondisi kan kita online. Sebut online karena COVID kan. Jadinya tuh materi itu kalaupun dosennya sudah ngasih, tapi kalau online itu pasti kita fokusnya tuh nggak 100% gitu. Kalau kita datang ke kampus saja masih banyak materi yang nggak masuk, apalagi kalau online yang bisa kita tinggal ke situ. Itu awalnya tantangan banget, karena saya kan dasarnya bukan anak SMK kelistrikan. Saya kan anak SMA jurusan IPA, walaupun ada sedikit-sedikit lah kayak hitung-hitungannya masih bisa. Tapi itu
kalau lebih ke jurusannya, ke mata kuliah ke jurusannya itu kan beda lagi ya, beda lagi cara penyelesaiannya, walaupun cara ngitung matematika itu kan pada dasarnya sama gitu kan, tapi itu intinya tuh di situ tantangannya sebetulnya. Akhirnya nyaman. Pernah berarti sempat ada rasa ini nggak salah jurusan gitu? Kalau salah jurusan ya, kalau saya sih sebetulnya nggak ada. Nah, karena memang saya dari dulu, dari awal masuk SMA saya sudah pengen masuk teknik. Tapi pas awal-awal ya belum tahu mau masuk teknik apa. Tapi memang dari awal masuk SMA tuh saya udah yakin mau kuliah mau masuk teknik, karena menurut saya teknik itu ya bahasanya kayak keren aja gitu. Anak teknik itu kalau bisa disebut teknik nih gitu, kayak keren aja gitu. Jadi udah seneng banget. Ya. Kembali ke desain dulu. Saya kan kemarin dapat chat apa enggak? Habis itu bang bilang, sorry agak lama, masih di desain. Itu di semester itu masih di desain. Jadi desainnya lebih lama. Kalau makin lama itu sebetulnya desainnya makin lebih terperinci, lebih kompleks lagi. Mungkin kalau di semester awal, semester 1, semester 2 itu kita cuma gambar kayak diagram satu garis. Kalau mungkin teman-teman misalnya nggak tahu nanti ya dicarilah kayak diagram satu garis itu di mana bentuknya, gitu kan ya. Kalau semakin naik itu ngedesainnya itu kayak ngedesain komponen, ngedesain rangkaian yang terkontrol, rangkaian kontrol, nanti rangkaian distribusinya sampai ke konsumen. Jadinya lebih kompleksnya di situ karena kan lebih banyak otomatis. Dan kita di situ dituntut untuk bisa mengoperasikan apa yang kita rangkai. Jadi nanti pasti disimulasikan sesuai dengan langkah kerjanya. Misalnya kita operasikan ini sesuai nggak sama yang diterima konsumen gitu desainnya. Oke. Udah nyaman di Taniko itu kan dari bilang bang cerita tentang kuliah terus senang nih masuk gitu. Terus ada ikut organisasi apa tuh di dalam? Jujur ya, saya dulu itu sebenarnya ada. Saya ikut 2 organisasi. Saya sudah sampai tahap wawancara tinggal kaderisasi. Itu apa ya? Itu yang pertama himpunan mahasiswa jurusan elektro PE. Yang kedua itu ada UKM Sedaya. Yang tentang seni-seni gitu. Seni budaya. Lebih ke seni gitu, bukan budaya. Tuh, saya ikut 2 itu sebetulnya. Dua-duanya ini saya sudah sampai tahap wawancara, tinggal tahap terakhir itu kaderisasi. Tapi di awal saya kuliah bulan 9 itu berarti sekitar 1 sampai 2 bulan awal masuk kuliah saya jadi mahasiswa. Saya itu kena musibah, kecelakaan, patah kaki. Itu sempat masuk berapa? awal semester 1 sekitar 1 sampai 2 bulan baru jadi maba, jadi mahasiswa baru. Itu patah kaki saya. Masih open nih gitu. Iya masih offline gitu. Jadinya pas kaderisasi itu dari saya ngalamin kecelakaan, musibah itu sekitar 1 sampai 2 minggu. Setelah saya kecelakaan 1 sampai 2 minggu itu kaderisasi. Dan di situ saya nggak dibolehkan sama ibu kayak ikut kaderisasi karena kan baru banget kecelakaan, baru banget keluar dari rumah sakit, masa sudah mau ikut-ikutan begituan, jadi nggak usah gitu kan. Jadinya saya itu statusnya anggota pasif karena saya nggak ikut kaderisasi. Naik jabatan menjadi anggota aktif itu tahun yang akan datang. Tuh. Nah, saya mikir kalau saya ikutnya itu di semester yang akan datang otomatis kan semester 3 ya karena 1 tahun kan. Nah, jadi semester 3 tuh saya sudah kayak mikirnya makin tinggi semester kan otomatis mata kuliah juga makin susah gitu kan. Jadinya fokusnya karena saya memang kuliah ini fokusnya memang kuliah. Bukan untuk organisasi, maksudnya ya untuk mengisi waktu lah daripada nggak ada kerjaan selain kuliah gitu kan. Tuh saya mikirnya gitu awalnya. Jadinya saya mikir kalau misalnya saya ikutnya di semester 3 dan saya itu kan bahasanya jadinya masih juniornya lah dibanding baru semester 3. Jadi saya udah memutuskan untuk nggak ikut organisasi gitu kan. Tapi karena di Sebulu, di SP khususnya itu memang saya dari awal sudah
ada kakak tingkat yang bimbing lah untuk masuk MSM. Oh ya. Itu jadinya saya memang niatnya masuk ke MSM. Terus di MSM pun ada keringanan karena memang mereka tahu kan saya kecelakaan, jadi kaderisasi saya itu dipermudah. Jadi memang saya statusnya tetap masih anggota aktif walaupun saya nggak ikut kaderisasi, tapi saya sudah ngikutin semua kegiatan perekrutan kaderisasi MSM itu dari awal, ngisi formulir, ngantar berkas sampai wawancara. Saya sudah ngikutin, jadi itu semuanya itu juga kaderisasinya, tapi kena musibah jatuh patah kaki ya kan. Iya. Jadi saya masih nggak tinggal lah ya. tuh. Akhirnya masuk MSN, terus di tahun berapa jadi ketua? Saya itu ketua itu di tahun kedua saya di MSM. Itu emang harus kayak gitu ya, di tahun kedua baru jadi ketua? Kalau setahu saya, Ada waktu menurut dia menurut di ADRT-nya MSM itu minimal sudah setahun, setahun di menjadi anggota MSM minimal. Tuh. Oke, ceritanya bang, selama jadi ketua nih, kegiatan apa aja yang berkesan? Kan dulu pernah sempat donor darah. Ya. Itu ceritanya gimana? Kalau donor darah selama saya jabat jadi ketua itu bahasanya belum berhasil terlaksana. Dulu itu rencananya bulan 7 di tahun 2021 itu kita donor darah. Tapi karena pas kita sudah persiapan, sudah tinggal eksekusi akhir aja. Itu corona nggak lagi kan, jadinya kita dilarang sama Babin Kamtipnasnya SP 1 sampai SP 2 itu melarang, karena memang lokasi yang paling strategis untuk buat kegiatan kan kalau di SP kan SP 1 SP 2 ya, karena memang itu yang paling bisa dibilang tengah-tengah lah di antara SP gitu kan. Tuh, jadi kita dilarang, jadinya kegiatan donor darah itu nggak ada di zaman saya gitu. Tapi gantinya di akhir tahun di bulan 12 kita mengadakan kegiatan seminar kepemudaan. Oh ya, tingkatan nasional kan. Kemarin di mana? Itu di Tenggarong, Pendopo Wakil Bupati Tenggarong. Itu salah satu kegiatan yang berkesan sih. Karena kenapa berkesan? Karena kita bisa menghadirkan orang-orang penting kayak perwakilan dari Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga itu bisa hadir. Terus yang kedua kita bisa menghadirkan ketua Komisi 10 DPR RI. Ya. Terus kita bisa menghadirkan sekretaris dari Bupati Kutai Kartanegara, kita bisa menghadirkan itu. Terus kita juga bisa lebih buat acaranya audiensnya atau pesertanya itu bisa lebih luas, nggak cuma lingkup SP atau lingkup sebelum rekaman, tapi kita bisa juga sampai ke Darong. Jadi peserta-peserta untuk seminar yang hadir itu sudah banyak. Mungkin ada teman-teman dari Samarinda juga ada juga yang datang. Jadi itu yang berkesan menurut saya. Salah satunya. Itu di akhir tahun ya? Iya di akhir tahun. Bang Berik pernah bermasalah waktu kuliah? Sekelasmu beberapa itu kena masalah sama dosen? Iya, satu kelas jadinya. Itu semester berapa? Awal semester 1 semester 2. Awal jadi maba. Itu gimana ceritanya? Ceritanya kan dulu itu pas saya awal maba ya. Itu tuh ada undang-undang apa sih sebelum Omnibus Law? Oh ya, yang orang ramai tuh. Oh, yang orang rame lah pokoknya. Namanya euforianya maba. Dan pertama kali ada demo di awal maba, jadinya kan antusias banget nih. Ada demo nih, ayo kita aspirasikan suara rakyat gitu kan. Kita ikut demo gitu kan. Ikut demo. Dan namanya kita maba, belum tahu karakter satu dosen. Kita nih di jam kuliah, satu kelas nih nggak ada di kelas gitu, dan dosennya masuk, bingung dosennya. Itu dosen apa lu? Itu dosen pertama itu dosen fisika. Dosen fisika, nggak usah disebut lah ya, cara gitu kan, menjaga privasi gitu kan. Itu dia datang, akhirnya dia ngubungin ketua tingkat, bahasanya kan ketua tingkat kalau di kelas. Dia ngubungin, gimana ini kalian? Bapak sudah masuk kelas. Itu baru ya jujur lah ya, namanya kita ikut demo, kami ikut demo pak gitu. Itu sudah semenjak itu dia langsung ngecat lagi, kalau kalian nggak hadir sekarang juga mata kuliah bapak gitu, kalian semua nilainya dikasih D semester ini gitu. Waduh, pada
pada bingung kan, dan namanya kita ikut demo kan nggak fokus ke HP, nggak fokus, semua nggak fokus megang HP gitu kan. Jadinya itu akhirnya yang datang ke pos cuma 5 orang. Itu posisinya waktu dapat chat itu gimana? Dapat chat itu saya sudah sore, itu masih di lokasi tapi pas istirahat baru saya buka HP kan. Waduh, sudah bapaknya udah dari cutting, jadi chatnya itu di forward ke grup gitu kan, jadi baca gitu. Aduh, ini udah berapa jam yang lalu gitu kan. Akhirnya di situ kita tuh kayak apa, agak merasa marah juga sama temen-temen yang 5 tadi ini. Tapi kita ya kayak kenapa datang gitu loh. Kenapa bukan masuk di awal-awal kemarin tuh kita mikirnya kan sudah awal udah janji Ya. kalau oke, mereka nggak mau ikut demo nggak masalah, tapi asal jangan di kelas. Mau dia bisa pulang ke kos atau mau main ke teman-temannya nggak masalah. Ini Itu perjanjian awal ya? Ya itu perjanjian awal. Jadi kita tuh awalnya agak kayak merasa wah nggak solidaritas ini kurang nih sebagai mahasiswa gitu kan, karena namanya awal maba gitu kan. Pas kami akhirnya kami mikir-mikir juga, ya sebetulnya ya nggak salah mereka juga kenapa mereka datang, kenapa mereka hadir. Akhirnya baik itu sempat baik gak sama aku sih? Karena pas itu kan sama dosen itu sampai di semester 4, walaupun beda mata kuliah yang diajarkan setiap semesternya, tapi semester 4 akhirnya ya kita sebagai mahasiswa menyadari juga lah kesalahan, memang itu salahnya kita gitu kan, kenapa kita ikut demo pas di jam mata kuliah gitu kan. Jadi ya kita sebagai mahasiswa ya menurunkan ego lah, menurunkan keras hati, jadinya kita yang minta maaf ke bapaknya, terus bapaknya juga bisa memahami gitu kan. Mungkin karena ya itu tadi, karena euforia sebagai mahasiswa baru ada demo terus kan ramai bapaknya ya memaklumi dan ngasih saran gitu loh, kalau memang kita ini belum tahu konteksnya mereka itu demo apa, ini nggak usah, karena takutnya ada oknum-oknum yang menunggangi mahasiswa, akhirnya nanti mahasiswa sendiri yang kita itu, karena kan beberapa kasus sudah sering terjadi. Ya, kita juga sebagai mahasiswa harus lihat lah ini yang perlu atau enggak akhirnya. Apalagi di Jogja aja. Harus lebih Malah kritis sih. malah kita yang senang malah. Akhirnya setelah kejadian ini sempat ikut lagi di mulai. Yang kedua itu Onimuso masih ikut. Tapi pas saya mikir lagi, saya akhirnya mikir gini sih, kalau saya ikut cuma untuk seru-seruan itu malah kayak ngebohongin diri saya sendiri sebagai mahasiswa kan. Awal itu rencananya ingin menyalurkan aspirasi masyarakat, aspirasi rakyat ke pemerintah gitu kan. Tapi kalau saya sendiri nggak tahu konteksnya apa yang dibahas, itu kayak bohongin diri sendiri kan. Jadinya kayak bahasanya doang nih menyampaikan aspirasi rakyat, tapi nggak pas ditanya apa yang kamu sampaikan nggak tahu gitu kan. Jadinya kesannya tuh kayak ya pengen seru-seruan itu demo aja gitu. Makanya saya sekarang kalau ada demo itu saya lebih kritis, lebih maksudnya saya kaji lebih dalam lagi, maksudnya ini permasalahannya apa, memang benar nggak, maksudnya undang-undang yang dikeluarkan pemerintah memang melanggar atau merugikan masyarakat Indonesia atau enggak, itu lebih gitu kan. Karena saya nggak mau dicap mahasiswa yang cuma ikut-ikutan gitu doang, karena yang menurut kacamata saya, menurut pandangan saya, mahasiswa sekarang itu beda lah sama mahasiswa dulu. Kalau mahasiswa dulu itu lebih kritis, lebih tersusun sistematis nih. Kalau mengadakan demo memang benar-benar intinya tuh memang merugikan masyarakat gitu loh. Mereka tuh paham betul gitu. Contohnya aja yang di tahun 98 ya kan. Ya. Itu memang benar, itu memang harus, ya poinnya tuh memang ada gitu. Ya. Tapi kalau mahasiswa sekarang yang saya lihat itu dia cuma ikutin tren aja, ikut tren, nggak kurang menguasai materinya gitu. Jadi itu yang saya sebagainya lah. Itu yang saya nggak mau. Makanya saya kalau ada demo lebih kritis lagi sih. Tapi sebenarnya berarti Bang Bidari menilai demo ini perlu nggak? Kalau untuk negara demokratis, demo itu perlu. Tapi anarkis itu yang nggak boleh. Nah. Demo itu perlu, anarkis itu nggak boleh. Gitu sampai
ngerusak fasilitas umum, walaupun kadang itu bahasanya oknum yang mengatasnamakan mahasiswa. Tapi kan karena ya itu tadi saya bilang, mahasiswa ini sekarang itu banyak yang kayak ikut-ikutan, nggak tahu konteksnya apa, jadinya tuh gampang ditunggangin gitu kan. Iya. Nah sekarang mikirnya gini, dia ingin menyampaikan aspirasi rakyat, tapi dengan cara merusak fasilitas umum. Kan fasilitas umum itu kan untuk masyarakat juga, Ya. jadinya kan kayak bertolak belakang gitu lah, berbanding terbalik. Jadinya tuh mana yang mau diaspirasikan, kalian yang mau mengaspirasikan atau mau tindakan anarkis gitu. Tapi kalau secara garis besarnya, namanya kita negara demokrasi, demo itu perlu karena itu sebagai masukan juga untuk pemerintah. Demo itu sebagai sarana lah untuk pemerintah, antara pemerintah dengan masyarakat, yang diperantarai oleh ya bisa organisasi masyarakat, bisa mahasiswa atau bisa yang lain-lain. Jadi demo itu menurut saya penting. Tapi tadi anarkis itu yang nggak boleh. Wah, iya sih, demo itu penting tapi jangan anarkis. Nah, itu yang nggak boleh. Oke, untuk demo itu penting ya. Dan begitu juga pernah jadi ada bingung kalau demo ini sebenarnya bisa relevan sama organisasi dengan masyarakat. Nah kita ini kan sebagai MSN ya, itu kan juga organisasi, apalagi oleh mahasiswa kan. Ya. Itu kita bisa nggak sih? Bisa tuh, bisa banget. Bisa lah ya. Iya, karena kan kita ini yang pertama organisasi tadi kan, yang kedua kita ini mahasiswa. Memang tugasnya mahasiswa selain kuliah, selain meningkatkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, ya kita nih salah satunya mengaspirasikan sesuatu yang harus diaspirasikan dari masyarakat ke pemerintah, itu harus banget. Ya, oke. Bang, mari kita berbicara tentang MSN lagi nih. Oke. Kita kan sebenarnya emang dari tahun ke tahun masalah kita di MSN itu tentang anggotanya, tentang apa namanya motivasi anggotanya buat di organisasi. Nah, di tahun abang punya ini nggak, punya teknik khusus nggak, apa cara kayak untuk mengembalikan lagi motivasi mereka? Sebetulnya kalau teknik khusus sih nggak ada ya, maksudnya karena kita nih bahasanya nggak bisa mengubah manusia menjadi manusia lain, paham ya maksudnya? Jadi dia ini bisa berubah karena kemauannya dia sendiri gitu. Jadi kalau kayak ada teknik khusus untuk mengembalikan semangat itu mungkin bisa dibilang ya lewat pendekatan sih. Kayak kita ini lebih care, lebih peduli, nggak cuma lewat chat, lewat media sosial kita nge-chatting. Dialog sama budaya. Ya, nah, kita lebih misalnya ada yang anggota yang kurang aktif nih, kita tanya kan ke ketua departemennya, tuh kita tanya ini gimana kok begini-begini. Terus pendekatan yang pertama ya lewat chat tadi, kita lewat chat gimana. Kalau misalnya nggak direspon, kita ada yang tatap muka, kita tanya apa kendalanya, kenapa kok awalnya aktif tidak aktif. Jadi kalau metode yang kita lakukan sih sejauh ini masih pendekatan secara langsung sih, kayak kita datangi, kita tanya apa masalahnya. Atau buat kayak proker-proker yang Dulu sudah ada proker-proker kayak ini yang awal-awal booming itu kan kayak Secreto gitu kan, ya, yang bisa ngirim masukan dan pendapat atau keluh kesah tanpa diketahui ini siapa. Ya awalnya itu. kita berjalan terus. Oke, kita ada di penghujung video. Cara ini deh harapannya untuk MSN. Oke, saya mewakili teman-teman pengurus yang terdahulu ini untuk teman-teman pengurus masa sekarang ya. Harapan saya untuk teman-teman MSN ini lebih solid lagi lah, lebih solid. Terus adik-adiknya itu dibimbing, jangan dibiarkan sendiri. Karena kalian yang jadi pemimpin, kalian itu yang jadi contoh. Kalau kalian yang malas-malesan, otomatis adik-adik kalian atau anggota kalian itu ikut malas udah pasti lah, karena orang ketua aku aja begini gitu kan, ngapain aku mau capek-capek sendiri gitu bahasanya. Karena gini, kita harus sadari MSN ini sudah mau berjalan 7 tahun. Tahun ini sudah mau berjalan 7 tahun, ya kan? Mungkin kalau usia
manusia masih anak-anak lah. Tapi kalau untuk organisasi 7 tahun itu harusnya sudah matang, sudah dewasa dalam semua hal, baik itu sumber daya manusianya, baik itu sistem dari organisasinya sendiri itu memang harusnya sudah matang gitu. Jadi kalau harapan saya kalau bisa MSN ini kedepannya itu bisa melebarkan sayapnya lagi lah, nggak cuma sekitar SP atau semua rekaman ya. Karena teman-teman dari daerah lain, contohnya kayak IMABA, Ikatan Mahasiswa Murbada, itu dia tuh sudah bisa gitu, udah bisa sampai buat acara di kota-kota orang. Ini bukan membanding-bandingkan ya, tapi kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa di usia kita yang sudah 7 tahun? Terus mahasiswa di daerah Sebulu khususnya SP itu kan juga banyak gitu kan. Jadi itu harapan saya lah gitu. Karena kalau misalnya MSN ini sendiri bisa maju, bisa dikenal banyak orang, itu bukan mahasiswanya sendiri yang ada dapat keuntungan, dapat benefit, tapi daerahnya sendiri pun akhirnya nanti kena dampaknya juga gitu. Jadi itu menurut saya itu ada korelasinya lah. Kalau misalnya MSN ini bisa berkembang lebih lagi di dunia masyarakat, bisa dikenal lagi, itu nanti dampaknya bukan cuma ke mahasiswanya aja, tapi nanti daerahnya bisa lebih terkenal juga. Amin. Mari, makasih udah Ya, sama. jadi narasumber pertama di channel Saling. Oke teman-teman, makasih yang udah mau nonton sampai akhir. Saya Ahmad Bedowi.